Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala taha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesempatan yang berbahagia ini, mari kita terus tingkatkan kualitas diri kita dalam iman dan taqwa, bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah dengan semaksimal mungkin dan sekuat tenaga kita, dan sekaligus kita jauhi apapun yang menjadi larangan Allah, karena setiap yang dilarang oleh Allah pasti membawa madarat atau kerusakan dalam kehidupan kita, baik kehidupan saat ini di dunia, terlebih kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Dan juga dengan iman dan takwa yang berkualitas inilah kemuliaan akan kita raih di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan juga dengan iman dan takwa yang berkualitas inilah bekal terbaik yang nanti akan kita bawa kembali menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan semoga segala langkah dan aktivitas kita bernilai ibadah sebagai penunjang bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang istimewa karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Kita juga berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah, yang termasuk salah satu dari 4 Ashhurul Hurum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang tercatat dalam kitab Allah masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu, arba'atun, ada 4, hurumun, yang istimewa. Dan dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah, 4 bulan yang istimewa itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, kita hari ini juga berada di hari yang istimewa pula,
karena kita berada di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Syekh Utsman Al-Khawbawi, beliau mengatakan bahwa ada 10 hari, 3 macam 10 hari yang dipilih oleh Allah. 10 hari yang pertama yang dipilih oleh Allah adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang hadis ini dicatat atau ditulis Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal salih itu dilakukan lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud adalah ayyamul ashri, atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad di jalan Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah, illa kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsihi wa malihi, yang ia berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan ia tidak kembali dengan harta dan jiwanya, alias meninggal dalam keadaan syahid. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, dari ketiga macam 10 hari yang dipilih oleh Allah itu pasti ada sebab dan alasannya, atau ada momen-momen tertentu yang menyebabkan 3 macam 10 hari itu menjadi istimewa. Kalau 10 hari terakhir di Ramadan ada Lailatul Qadar, dan sekarang kita berada di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini banyak momen-momen atau hari-hari atau saat-saat istimewa yang luar biasa bagi kita umat Islam. Yang pertama, yang istimewa di hari-hari ini adalah pelaksanaan ibadah haji, yang perintahnya dalam Al-Quran langsung to the point, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ini adalah ibadah kolosal yang melibatkan jutaan umat Islam manusia dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah kongres umat Islam terbesar, muktamar umat Islam terbesar dari seluruh penjuru dunia, dari mazhab manapun, dari negara manapun, dari pilihan suku manapun, ia datang satu tujuannya, hanya untuk Allah. Kalau ini bisa diaplikasikan ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pulang ke tanah air masing-masing, maka solidaritas terhadap keislaman kita akan terpupuk begitu luar biasa. Kita ini umat Islam diikat dalam satu ikatan yang sama. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap yang beriman adalah saudara. Kita diikat dalam satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun mungkin ada yang berbeda dalam metode beragamanya, ada yang berbeda dari sisi manhaj atau madhabnya. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang seharusnya tidak menyebabkan kita menjadi berpecah belah. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum indallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, jelas berbeda. Kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila,
kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jelas berbeda. Setiap suku dan bangsa di muka bumi ini punya budaya yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Tapi dari masing-masing perbedaan itu Allah punya tujuan lita'arofu, untuk saling melengkapi. Karena Allah menciptakan kita dari bangsa manapun, dari suku manapun, pasti ada plus minusnya. Maka kita diciptakan berbeda lita'arofu, untuk saling melengkapi. Dan tidak ada yang lebih mulia dari kesemuanya itu. Yang menentukan kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Momen yang kedua, dalam 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah pelaksanaan Idul Adha dengan segala rangkaiannya. Mulai dari takbir, kemudian dilanjut dengan sholat Idul Adha, kemudian dilanjut dengan pemotongan hewan kurban. Dan kurban ini merupakan ibadah tertua, ibadah yang sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam dengan 2 putranya Qabil dan Habil. Kemudian berlanjut, dan yang masyhur yang diikuti oleh kita umat Islam ada yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail. Dan kita umat Islam memang banyak napak tilas mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah apa yang menjadi millah, ajaran dari Allah Nabi Allah Ibrahim hanifa, yang itu sudah lurus dan benar adanya. Dan dari ibadah kurban atau sejarah kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang begitu luar biasa. Ibrahim, istrinya, putranya merupakan potret keluarga yang begitu taat kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang ayah sukses mendidik istri dan anaknya ketaatan kepada Allah yang luar biasa, melampaui kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ismail sebagai seorang putra, taatnya kepada Allah, taatnya kepada sang ayah melebihi, dan ia rela berkorban atau mengorbankan dirinya hanya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Hajar seorang istri mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh sang suami dan sang putra. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti napak tilas ajaran Nabi Allah Ibrahim, kita dituntut untuk membangun keluarga kita masing-masing. Kita seorang suami berkewajiban mendidik anak dan istri kita untuk bersama-sama menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi keluarga-keluarga yang bersama-sama, antara seorang suami, istri, dan anak bersama-sama saling mensupport, kompak untuk tetap dan istiqamah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.